Shalom. Saudara, ada sebuah bau yang sangat berarti buat Yesus. Salah satunya adalah bau narwastu. Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes 12 ayat 3. Sebuah kejadian yang sangat menarik. Maria mengambil minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu semerbak di seluruh rumah. Saudara, hari itu Maria Magdalena bukanlah perempuan yang diharapkan untuk datang di sebuah pesta yang sangat luar biasa. Saudara, itu sebuah pesta yang sangat megah, sangat mewah, dan dihadiri oleh para tua-tua dan orang kaya dan orang-orang yang sangat bernorma, indah, baik, terhormat. Tetapi kemudian ada seseorang yang punya sebuah api cinta. Maka dia mengambil minyak narwastu yang murni, saudara. Dan itu harganya adalah 1 tahun gaji buat pekerja, buat UMR hari itu. Saudara, dan dia harus merayap dari bawah kaki orang-orang. Karena dia tahu kalau dia datang dan masuk begitu saja dia akan tertolak. Dan kemudian dia memecahkan. Dia tidak hanya meneteskan, tapi dia memecahkan. Sehingga begitu minyak itu tersebar, baunya sangat harum. Dia menangis, dia menyekanya dengan rambutnya sendiri. Hari ini, seberapa banyak minyak narwastu itu boleh keluar dari hidup kita? Pada saat minyak narwastu itu keluar, maka biasanya disimpan di sebuah botol yang sangat mahal, terdiri dari kristal yang bagus sekali. Dan mereka biasanya memecahkan, saudara. Mereka tidak memecahkan, meneteskan. Tetapi ini dipecahkan begitu rupa sehingga tidak bisa dipakai lagi. Dan itu benar-benar hanya 1 kali dan seluruhnya hanya buat Yesus. Dan berapa banyak kita berani memecahkan hidup kita, memecahkan mungkin tabungan kita dan semuanya, saudara, dan memecahkan sesuatu yang kita jaga hanya untuk Yesus. Ada seseorang di Amerika, saudara, dia mempunyai rumah yang sangat indah. Itu rumah yang dia bangun, dia sungguh-sungguh menyintainya, saudara. Saudara, dan sekali waktu tiba-tiba Tuhan berkata, maukah kamu jual rumah itu dan kamu pakai uangnya untuk membuat KKR anak-anak muda? Saudara, dan hari itu dia sangat-sangat galau. Dia berkata, Tuhan, saya bekerja seumur hidup untuk rumah ini. Ini rumah yang saya bangun, idaman saya, dengan semua mimpi, dengan semua kenangan yang luar biasa. Tapi dia berkata, saya minta tanda. Kalau anak-anak saya dan istri saya setuju, maka itu berarti daripadamu. Saudara, pada waktu dia kumpulkan, dia dengan air mata dia berkata, Tuhan meminta rumah ini. Dan anaknya berkata, Pak, seumur hidup saya tidak pernah bisa beri yang terbaik. Dan kalau saya bisa beli rumah ini, dan kita mungkin kos, atau kita kontrak, atau kita tinggal bahkan di rumah yang sangat sederhana, buat aku itu adalah persembahan terbaik yang aku bisa beri. Dan istrinya berkata, bukankah ujungnya kita punya rumah di surga? Kenapa kita tidak berani memberikan rumah ini dan kita menikmati rumah kita di surga? Saudara, dia nangis dan dia tahu inilah waktunya dia memecahkan yang paling dia cintai, yang dia bangun dengan mimpi dan harapan dan kerja keras. Saudara, dan dia jual rumah itu dan dia pakai untuk membuat sebuah KKR, The Call namanya. Saudara, dan itu mendatangkan lebih dari 20.000 anak muda. Dan hari itu tiba-tiba gemanya, saudara, itu mendatangkan sebuah lawatan di anak muda. Anak-anak muda melepaskan, saudara, sepatunya dan mengangkat sebagai tanda mereka siap pergi ke seluruh dunia. Saudara, dan hari itu tidak menjadi terakhir, tetapi kemudian datanglah begitu banyak donatur yang membuat The Call diadakan setiap tahun sampai hari ini, melahirkan lebih dari 1 juta penginjil, saudara, yang disebar ke seluruh dunia, yang mendatangkan sebuah gerakan untuk anak-anak muda. Kenapa bisa begitu besar dampaknya? Kenapa bisa begitu dahsyat, saudara? Karena ada yang dipecahkan dan itu berbau sangat harum. Karena itu adalah narwastu yang menyebar ke seluruh atmosfer
baunya. Berapa banyak dari kita berani melakukan itu? Apakah kita menyimpan masih semua yang kita anggap jaminan masa depan kita? Apakah kita mungkin memegang erat pride kita? Apakah kita memegang mungkin semua yang menurut kita adalah keamanan kita, kenyamanan kita? Tapi Tuhan memanggil hari-hari ini orang-orang yang berani memecahkan narwastu. Dan pada waktu kristal, minyak yang sangat mahal itu mengalir keluar, tiba-tiba akan menghasilkan sebuah lawatan, sebuah kemuliaan, sebuah berkat dan keilahian. Saya mau meneruskan, saudara. Hari itu sebenarnya semua orang sibuk berpesta, tetapi hanya satu orang, yaitu Maria Magdalena, yang tahu Yesus sedang mendekati puncak dari pelayanannya. Dan puncak pelayanannya tidak naik, tetapi seolah-olah turun. Saudara, puncak pelayanannya bukan orang bertepuk tangan, tapi semua orang mencemooh dia. Puncak pelayanannya bukan semua orang mengagungkan dia, tapi semua orang berkata, salibkan dia. Saudara, dan perempuan ini satu-satunya yang merasakan takutnya, galaunya, getar daripada hati Yesus. Dan karena itu dia menyeka dengan rambutnya, dia membasahi dengan air matanya, karena hatinya menangkap hati Yesus. Berapa banyak dari kita mau menangkap hati Yesus hari ini? Apakah kita sama seperti orang-orang itu, di mana kita berpikir ini waktu untuk kita berpesta, membangun masa depan, menikah, menyiapkan semua yang terbaik buat diri kita, buat hidup kita, masa depan kita, me and me and me? Ataukah kita bisa menangkap getar hati Yesus, bahwa kalau dia datang yang kedua kali, apakah bisa begitu banyak orang yang terangkat? Ataukah akan ada miliar orang yang dihabiskan dan dihancurkan oleh iblis? Apakah kita bisa menangkap bahwa dunia sedang menuju kepada kehancurannya? Bahwa El Nino di depan mata kalau kita tidak berdoa dan menahannya, itu bisa terjadi dan menghabiskan begitu banyak hal. Saudara, itu bisa menghasilkan gagal panen, kemiskinan. Itu bisa menghancurkan hutan-hutan, bisa terbakar. Apakah kita mau mendengar dan kita mau berdoa? Saudara, bisakah saudara menangkap hatinya bahwa gempa bumi akan semakin banyak dan semakin banyak, dan tidak ada orang yang bisa menahan gempa bumi kecuali saudara deklarasi, berdoa, meminta ampun. Karena ayatnya berkata, kalau umatku merendahkan diri, maka aku akan memulihkan negeri itu. Bisakah saudara mengerti bahwa hari ini saudara di Korea yang dulunya pernah terjadi lawatan, pernah mencapai 80% Kristen, sekarang anak mudanya tinggal 1% yang percaya Tuhan, dan Korea menjadi negara ateis. Saudara, bayangkan Inggris yang dulu menjadi pusat pengabaran Injil, setiap bulan 8 saudara gereja minimal ditutup karena tidak ada lagi pengunjungnya. Tahukah Amerika yang dulu sangat-sangat menyembah Tuhan, yang menulis bahwa Tuhanlah yang dia sembah, sekarang menghalalkan saudara LGBT? Apakah hatimu akan tetap tidak peduli? Ataukah kita merasakan getarnya, tangisan Tuhan, dan kita mau bersama-sama berdiri buat bangsa, buat masa, dan buat angkatan ini? Apakah kita akan sama-sama menggemakkan guru demi guru, deklarasi demi deklarasi? Apakah kita masih tetap mau menginjil? Apakah kita mau ke desa? Apakah kita mau mengajarkan kebenaran dimanapun kita ada? Supaya kalau dia datang, banyak orang yang diselamatkan. Bisakah kita mengeluarkan narwastu, minyak yang menangkap hati Tuhan, yang menggetarkan hati Tuhan?